Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimba Mustika Dewi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang benchmark ekonomi digital dunia. Jadi, definisi benchmark ekonomi digital sendiri ini sebagai pendekatan untuk mengukur, membandingkan, dan mengevaluasi penerapan teknologi digital dalam sistem ekonomi negara-negara yang ada di dunia. Nah, di sini tuh benchmark ekonomi digital ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui posisi relatif suatu negara dalam ekosistem ekonomi digital global. Selain itu, benchmark ekonomi digital ini juga memiliki fungsi sebagai alat pembuat kebijakan dalam merancang strategi transformasi digital. Menurut Bank Dunia, benchmark ekonomi digital sendiri ini meliputi konektivitas digital, layanan keuangan digital, dan kebijakan pemerintah terkait transformasi digital. Sedangkan menurut McKinsey, benchmark digital sendiri ini mencakup indikator adopsi teknologi oleh industri, literasi digital masyarakat, serta efektivitas regulasi digital. Di sini terdapat beberapa manfaat dari benchmark ekonomi digital dunia. Yang pertama, untuk membantu identifikasi area prioritas untuk intervensi kebijakan, kemudian untuk menjadi referensi dalam mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara yang telah maju dalam transformasi digitalnya. Nah, di sini itu terdapat beberapa negara dengan penerapan ekonomi digital terbaik di dunia. Jadi, perkembangan ekonomi digital sendiri ini merupakan keharusan bagi negara-negara di seluruh dunia agar tetap kompetitif dalam perekonomian global. Terdapat beberapa negara yang telah menonjol dalam penerapan ekonomi digital karena strategi nasional yang terintegrasi, infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang terlatih, serta inovasi teknologinya yang konsisten. Di antaranya yang pertama itu ada Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri ini kan udah dikenal dengan pusat inovasi dan teknologi globalnya. Jadi Amerika Serikat sendiri ini merupakan pelopor utama dalam bidang ekonomi digital. Negara ini memiliki ekosistem inovasi yang paling berkembang di dunia yang didukung oleh keberadaan Silicon Valley sebagai pusat global teknologi dan inovasi. Kemudian didukung juga oleh universitas ternama seperti MIT dan Stanford yang menghasilkan desain teknologi mutakhir. Kemudian didukung juga oleh investor dan modal ventura yang aktif mendanai startup digital. Di sini terdapat beberapa contoh penerapannya ya. Nah, selain itu ada juga nih negara Tiongkok sebagai negara-negara yang penerapan ekonomi digitalnya itu udah terbaik di dunia. Tiongkok sendiri ini merupakan contoh negara yang mampu mengubah dirinya menjadi kekuatan ekonomi digital secara cepat dan sistematis. Pemerintah Tiongkok memposisikan transformasi digital sebagai bagian dari strategi nasional dengan fokus pada kemandirian teknologi dan juga dominasi pasar digital domestik, serta ekspansi global. Selain itu, ada juga Korea Selatan. Pasti kalian udah gak asing lagi ya dengan Korea Selatan. Korea Selatan itu kan negara di Asia yang kayak maju banget gitu selain Cina gitu. Jadi Korea Selatan sendiri ini adalah contoh negara yang berhasil memadukan infrastruktur teknologi mutakhir dengan kesiapan masyarakat untuk mengadopsi teknologi baru. Keunggulan digital Korea didukung oleh pemerataan internet berkecepatan tinggi, kemudian budaya digital yang kuat di kalangan muda dan tua, serta dukungan pemerintah dalam pengembangan startup dan teknologi inovatifnya. Selain itu, Jepang juga merupakan negara maju dalam teknologi dan otomatisasi dengan visi society-nya 5.0 yang menggabungkan ruang fisik dan digital secara seimbang. Keunggulannya meliputi pemanfaatan robotika dan otomatisasi di industri, rumah sakit, dan restoran. Kemudian fokus pada AI, big data, dan blockchain di sektor logistik, keuangan, dan layanan publik. Kemudian pengembangan identitas digital nasional serta digitalisasi layanan pemerintah melalui digital agency. Selain itu, ada juga nih tetangganya Indonesia yang udah maju banget teknologinya, yaitu Singapura.
Jadi Singapura ini adalah negara kecil dengan visi besar melalui program Smart Nation yang menjadikannya pusat ekonomi digital dan inovasi global. Keunggulannya terletak pada infrastruktur teknologi yang kuat dan aman, kemudian kebijakan digital yang jelas, termasuk pengelolaan data dan keamanan cybernya. Kemudian kolaborasi erat antara pemerintah, swasta, dan akademi. Jadi meskipun Singapura ini negara kecil, tapi visinya itu besar gitu, serta keunggulannya itu lebih maju dari Indonesia yang bahkan negaranya sendiri itu lebih besar dari Singapura. Nah, di sini itu ada indeks dan parameter pengukuran ekonomi digital. Yang pertama itu ICT Development Index. Jadi indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian Digital Economy and Society Index. Kemudian Network Readiness Index, kemudian Global Innovation Index, kemudian ada juga E-Government Development Index. Nah, yang pertama itu ID. Jadi ID ini disusun oleh International Telecommunication Union. ID ini bertujuan untuk mengukur perkembangan TIK antar negara secara global, kemudian memberi panduan bagi negara-negara dalam membuat kebijakan berbasis data. ID sendiri terdiri dari 3 subindeks utama dan 11 indikator. Yang pertama itu akses TIK yang 40%, kepemilikan telepon tetap per 100 penduduk, kemudian kepemilikan ponsel seluler per 100 penduduk, kemudian kepemilikan komputer rumah tangga, kemudian ada juga akses internet di rumah. Kemudian yang kedua penggunaan TIK 40%, persentase penggunaan internet, langganan internet broadband tetap, kemudian langganan mobile broadband aktif, dan yang terakhir itu keterampilan TIK 20%. Angka huruf dewasa, partisipasi pendidikan menengah tinggi. Sementara DESI atau Digital Economic and Society Index ini diciptakan untuk mengukur kemajuan digitalisasi masyarakat dan ekonomi suatu negara, khususnya negara-negara yang ada di Uni Eropa. Untuk dimensi pengukurannya sendiri, yang pertama itu melalui konektivitas, keterampilan digital masyarakat, penggunaan internet oleh individu, kemudian integrasi teknologi digital oleh bisnis, dan layanan publik digital. Kemudian ada Network Readiness Index atau NRI. Jadi NRI ini menilai kesiapan suatu negara dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Nah, di sini tuh terdapat 4 pilar pengukuran NRI. Yang pertama itu ada teknologinya, kemudian people-nya, kemudian ada governance, kemudian impact-nya. Nah, kemudian ada juga Global Innovation Index, GII. GII disusun oleh WIPO untuk mengukur kapasitas dan hasil inovasi suatu negara, serta memetakan kesiapan ekonomi digital berbasis inovasi. Input dari inovasi sendiri yaitu meliputi kualitas universitas, investasi R&D, serta kerjasama internasional. Nah, sementara untuk outputnya yaitu publikasi ilmiah, jumlah aplikasi paten, dan produk kreatif digital. Kemudian yang terakhir itu ada EGD atau E-Government Development Index yang diterbitkan oleh United Nations Department of Economic and Social Affairs UDESA. Jadi EGD ini diciptakan untuk menilai seberapa baik negara dalam menggunakan teknologi untuk memberikan layanan publik secara digital. Nah, posisi Indonesia dalam Indeks Ekonomi Digital Dunia. Menurut NRI 2023 yang diterbitkan oleh Portland Institute, Indonesia itu menempati peringkat ke-72 dari 134 negara dalam ekonomi digital. Nah, faktor kekuatannya itu diperoleh dari jumlah penggunaan internet yang tinggi, ekosistem digital yang terus berkembang, serta terdapat dukungan pemerintah, yaitu melalui gerakan 100 Smart City, Digital Talent Scholarship, kemudian ada juga tantangan serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Di sini bisa baca sendiri ya, serta upayanya juga bisa dilihat sendiri. Nah, selain itu, di sini juga ada peluang ekonomi digital di Indonesia. Yang pertama itu ada e-commerce, kemudian ada fintech, kemudian ada e-craft digital, serta digitalisasi UMKM.
Nah, strategi yang dapat diadopsi dari negara BRICS sendiri ialah yang pertama itu Estonia atau model e-government-nya. Jadi, digital ID system dan Xrock platformnya. Kemudian ada juga dari Singapura, yaitu dana inovasi dan inkubasinya. Kemudian ada kemudahan berbasis digitalnya. Kemudian ada juga yang perlu ditiru yaitu dari Korea Selatan, yaitu investasi teknologi dan pendidikan digitalnya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.